Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal saham-saham di sektor transportasi dan logistik. Yang pertama kita bahas ada SMDR, Samudra Indonesia Tbk. Kemarin ditutup di 278, turun 12 poin atau minus 4,13%. Value transaksi sebanyak 5,9 miliar rupiah, asing net share 655 juta rupiah. SMDR kita lihat chartnya. Ada MA 200 yang sudah ditembus, tetapi SMDR balik jebol ke bawah MA 200 yang artinya SMDR tanda-tanda tidak kuat naik, teman-teman, tanda-tanda balik arah downtrend. Kalau kita lihat dari chart pattern, sebenarnya SMDR ini menarik karena dia membentuk pattern inverted cup and handle dengan target penguatan di mana target penguatannya di sini, teman-teman. Kita lihat target penguatan SMDR ada di 86 poin. Nah, target penguatannya di 364, teman-teman. Itu syaratnya satu ya, harus berhasil tembus di atas 280. Jadi dijaga di atas 280. Kalau dia balik ke di bawah, turun di bawah 280 ya potensinya balik arah, nggak jadi uptrend untuk SMDR. Kita lihat chart 5 menit SMDR. SMDR kemarin jam 9 lebih 20, jam 9 lebih 25 ada buangan, teman-teman. 2 kali buangan gede. Kemudian ini ada yang nahan sedikit, akumulasi, kemudian dibuang lagi. Dibuang lagi di jam 10.30. Ada 3 kali buangan, teman-teman. Sisanya ini nahan-nahan, teman-teman, bukan akumulasi. Oke, jadi menurut saya SMDR minggu depan hari Selasa masih akan lanjut turun karena buangan kemarin dari Kamis sangat banyak. Kemudian kita lihat dari all investor broker summary-nya seperti apa, menunjukkan normal distribusi untuk top 1, top 3, dan top 5. Dan rata-rata menunjukkan normal distribusi untuk broker summary semua investor. Yang jualan ada PP, CP, PD, BK, GR, yang beli broker retail ini. XL, YP, XC ini trio retail ini. X retail beli SMDR ya, SMDR malah turun. Kalau kita lihat broker domestik ada distribusi ya, top 1, top 3, top 5, dan rata-rata. Broker yang jualan ada PP, CP, PD, GR, yang beli XL, YP, XC ya, ini retail yang beli. Kemudian kalau asing transaksinya netral karena cukup sepi ya, ini jualan saja asing BK, CC, AK ratusan juta. Oke, minggu depan potensi SMDR masih akan turun. Lanjut ke saham berikutnya. Saham ASI, Astra Internasional. Astra kemarin ditutup di 4610, 0 poin atau 0%, value transaksi sebanyak 177 miliar rupiah, asing net sale 18 miliar rupiah. Kalau kita tarik 1 bulan ke belakang ya, mulai dari tanggal 6 Mei sampai 5 Juni ini asing dominan jualan di saham ASI. Jadi hati-hati di ASI karena asing rajin jualan, dan ASI termasuk saham yang dibandari asing ya. Kalau dibandari asing jualan ya kemungkinan besar akan turun. Nah, tapi ini nggak turun tapi sideways, teman-teman. Kita lihat dari 6 Mei ya. Ya 6 Mei ya sideways, ini kemudian turun, teman-teman. Kalau kita lihat dari chart daily ASI, sebenarnya dia sideways di range 4960 sampai 4480 ya. Dia geraknya di situ-situ aja. Kalau nyentuh resist ya balik ke bawah, kalau nyentuh support ya naik ke atas mantul, tapi ya nggak gerak di situ-situ aja. Ya kalau mau invest di ASI atau trading di ASI ya nunggu dividen saja, teman-teman. Itu cocoknya. Tapi kalau untuk nyari yang uptrend ya ASI menurut saya hindari dulu karena masih sideways. Oke, ASI chart 5 menit, apakah potensi untuk day trading? ASI kemarin ya ini tidak banyak ya, teman-teman. Volume akumulasi atau distribusinya nggak signifikan, hanya transaksi rame di penutupan saja. Jadi menurut saya ASI ini minggu depan potensinya sideways, teman-teman. Kalaupun naik atau turun ya di bawah 1%, tapi kemungkinan sidewaysnya lebih besar. Kalau kita lihat dari broker summary untuk all investor, semua investor lokal maupun asing, yang top 1, top 3, top 5, dan rata-ratanya menunjukkan big distribusi. Broker yang jualan ada YU itu sebesar 86 miliar, kemudian sisanya kecil-kecil TP, CP, NI di bawah 10M semua. Lalu broker yang beli ada ZP, BB, BK, AK, PP. Nah, ini broker-broker asing, tapi apakah asing yang beli ya? Sepertinya bukan, karena asing kemarin net sell. Nah, ini belinya sekitar 23 miliar, 18 miliar, 17 miliar, 13 miliar. Lalu kalau kita lihat dari domestik malah mengakumulasi saham-saham ASI. Broker yang beli ada PP, YP, PD, SQ, XL ya, broker retail nambung ASII ya.
arahnya ya tahulah kalau retail yang HK ya dia mungkin nggak gerak atau malah turun. Lalu kita yang jualan ada broker DC, NI, TP, dan AK. Lanjut kita lihat foreign. Foreign termasuk big distribusi ya. Ini YU jualan gede 87 miliar. Sisanya yang beli broker-broker YP, BP, BK, AK ini nilainya di bawah 20 miliar teman-teman. Jadi hampir rata ya, tapi lebih besar net sell ASI. Minggu depan potensi ASI sideways. Lanjut saham berikutnya. Kita bahas saham Hexa. Ini alat berat, jualan alat berat ya untuk tambang. Hexa kemarin ditutup di 4990, turun 10 poin atau minus 0,2%. Value transaksi sebanyak 980 juta, asing net buy 2 juta. Hexa ini nggak terlalu liquid teman-teman sebenarnya. Cocok untuk value investor yang mencari dividen teman-teman. Yang dividen investing ini cocok. Nah, Hexa ini masih di bawah MA 200. Nah, bisa dibilang berarti Hexa belum uptrend. Tapi secara jangka pendek, Hexa ini membentuk pattern seperti double bottom walaupun tidak sempurna ya bentuknya. Nah, ini target penguatan Hexa ini ada di 4950 dan sudah tercapai. Artinya saat ini Hexa sedang konsolidasi membentuk arah baru. Apakah dia akan membentuk pattern uptrend atau dia malah menjebol supportnya sehingga dia downtrend ke bawah. Oke, Hexa berdasarkan chart 5 menit kita lihat apakah potensi untuk minggu depan. Minggu depan hari Selasa untuk Hexa ya ini transaksinya tidak terlalu liquid, tapi kalau kita lihat ada banyak buangan ya ini teman-teman. 950 dan 1335 ada buangan. Jadi potensi minggu depan menurut saya Hexa akan sideways atau turun, tapi turunnya dikit teman-teman karena transaksinya nggak liquid dan juga buangannya ini kecil. Kalau kita lihat dari broker summary untuk semua investor lokal dan asing, top 1, top 3 small distribusi, top 5 dan rata-rata netral. Broker yang jualan ada EP, XL, AT, CC, yang beli ada NI, GR, IF, dan PD. Kita lihat sekarang broker domestik. Broker domestik ini mengakumulasi atau mendistribusi. Kita lihat top 1, top 3 distribusi, top 5 dan rata-ratanya netral. Broker yang jualan ada EP, XL, AT, yang beli ada NI, GR, IF. Lanjut kita lihat broker foreign. Nah, foreign ini akumulasi tapi ya cuma 2,5 juta ya, kecil sekali ya. Oke, minggu depan potensi Hexa masih akan sideways atau turun dikit. Oke. Kita bahas saham selanjutnya UNTR. UNTR United Tractor kemarin ditutup di 21425, naik 25 poin atau naik 0,11%. Value transaksi sebanyak 59 miliar, asing net buy 7 miliar rupiah. Kita lihat UNTR chart daily-nya seperti apa, apakah menarik? Nah, UNTR ini berada di bawah MA 200, jadi UNTR masih downtrend. Kemudian UNTR itu punya resist trendline ya, yang gagal ditembusnya. Ini sekali nyoba nembus, besoknya dibanting ke bawah lagi. Jadi artinya potensi UNTR masih akan turun teman-teman. Jadi hati-hati yang punya barang di UNTR ya, karena potensinya masih downtrend. Kita lihat UNTR chart 5 menit apakah menarik untuk day trading. Nah, UNTR secara chart 5 menitnya dia menunjukkan ada akumulasi, oh bukan. Ini akumulasi kecil, kemudian distribusi kecil, akumulasi kecil, distribusi lagi. Ini netral teman-teman sebenarnya untuk UNTR ya. Jadi menurut saya dia netral karena akumulasi dan distribusi seimbang dan jumlahnya kecil. Jadi potensi minggu depan untuk UNTR ini akan sideways atau naik turun ya di bawah 1%, kayak hari kemarin 0,11% naik turunnya. Kalau kita lihat dari broker summary untuk investor lokal dan investor asing menunjukkan adanya distribusi. Top 1 small akumulasi, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan distribusi. Broker yang jualan ada SQ, AK, AZ, CC, TP, yang berada YU, DR, BK dan XC. Kalau kita lihat dari investor domestik, nah domestik distribusi ya, SQ, AZ ini jualan dalam jumlah besar 8 miliar dan 6 miliar, sedangkan yang beli ada DR, ZP, XC, PD, XL ya. Ini trio retail ini malah akumulasi UNTR ini. Ajaib, Indo Premier, kemudian Stockbit ini akumulasi saham UNTR. Kemudian dari foreign akumulasi ya teman-teman. Foreign akumulasi yaitu ada AK, CC, TP yang jualan, kemudian YU, BK, KZ ini borong saham UNTR. Lanjut saham berikutnya yang kita bahas adalah saham BIRT. Bluebird Tbk kemarin ditutup di 1920, gerak naik turunnya 0% atau 0 poin, kemudian value transaksi sebanyak 1,7 miliar. Asing net sell 105 juta rupiah. Kita lihat saham BIRT
apakah membentuk chart pattern yang menarik secara daily. Nah, kalau dari chart daily ini seperti ada resist ya teman-teman, ada resist di 1660 yang dijebol, kemudian dia langsung naik tinggi, kemudian dia berusaha menjebol resist lagi di 1970 tapi gagal dan langsung balik arah, kemudian sedang konsolidasi dan berusaha menjebol resist 1970 lagi. Kalau dari MA dia dijaga di MA 200, artinya dia uptrend ya, karena dia berada di atas MA 200 untuk Bluebird. Sekarang kita lihat chart 5 menit Bluebird apakah potensi. Nah, chart 5 menitnya ini volumenya kecil teman-teman, volumenya kecil, volume distribusi dan akumulasi. Ini ada satu akumulasi kecil ya di jam 11.20, oke. Menurut saya potensinya Bluebird ya sideways ya, karena akumulasinya sangat kecil dan tidak ada distribusi yang signifikan. Oke, kita lihat dari all investor, broker summary-nya top 1, top 3 netral teman-teman, kemudian top 5 dan rata-rata menunjukkan small akumulasi. Broker yang jualan ada BK, ZP, DH, yang beli ada KZ, YP, dan CC. Untuk broker domestik, nah ini netral teman-teman. Yang beli ada YP, CC, NI, yang jualan ada ZP, DH, XL, XC. Kemudian foreign distribusi di saham Bird, yang jual ada BK, CC, AK, yang beli ada KZ. Oke teman-teman, minggu depan potensi Bird masih akan sideways ya di hari Selasa ya. Lanjut saham yang selanjutnya kita bahas ada saham Mark Dynamic. Mark Dynamic Indonesia kemarin ditutup di 710, turun 15 poin atau 206%. Value transaksi sebanyak 13 miliar rupiah, asing net sell 1,8 miliar rupiah. Kita lihat Mark chart daily-nya apakah menarik. Nah, Mark ini berada di bawah MA 200 yang bisa dibilang berarti Mark belum uptrend dan Mark dalam posisi downtrend. Kemudian ada support trendline. Maaf salah, ini resist trendline yang berusaha dijebol tapi gagal. Ini 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali berusaha dijebol dan gagal. Yang artinya Mark saat ini masih downtrend. Jadi hindari dulu Mark untuk trading swing. Kemudian kita lihat Mark di chart daily-nya seperti apa. Di chart 5 menit apakah menunjukkan potensi kenaikan. Nah, ini volumenya seperti ada akumulasi, kemudian distribusi, akumulasi, distribusi, akumulasi lagi, distribusi, kemudian akumulasi, distribusi. Jadi seimbang teman-teman. Untuk broker summary seperti apa? Kalau dari chart 5 menit Mark ini menurut saya seimbang, jadi potensi minggu depan akan sideways atau dia akan cenderung turun di bawah 1%. Kemudian dari broker summary untuk all investor top 1, top 3, top 5 menunjukkan distribusi, rata-rata juga menunjukkan distribusi. Broker yang jualan ada BK, jualan 2,9M, yang beli ada broker terpecah kecil-kecil di bawah 1M, ada AK, HD, NI, CC, AO itu di bawah 1 miliar semua. Kemudian kalau dari broker domestik, broker lokal mengakumulasi saham Mark. Terlihat ada HD, NI, AO, XL, YP, XC. Nah, ini retail ya yang akumulasi teman-teman. Sedangkan yang jualan ada ZP, DU, EL dengan transaksi di bawah 100 juta semua. Kalau kita lihat dari broker asing distribusi saham Mark. Dengan broker yang jualan ada broker BK jualan 2,9 miliar. Sedangkan broker yang beli ada AK, CC, ZP yang transaksinya di bawah 1 miliar semua. Oke, selanjutnya kita bahas saham ASGR, Astagrafia. Kemarin ditutup di 905, naik 15 poin atau naik 1,68%. Value transaksi sebanyak 751 juta. Asing net buy 290 juta. ASGR chart daily-nya seperti apa? Kita lihat. Apakah menarik? Nah, ASGR ini seperti membentuk pattern inverted head and shoulders teman-teman. Jadi menarik menurut saya untuk ASGR. Kita lihat target penguatannya ada di mana. Nah, kalau dia berhasil naik terus, target penguatannya ada di 1045 untuk ASGR. Dan ASGR ini sudah menembus resistnya di 905 teman-teman. Jadi sangat menarik untuk ASGR untuk swing. Kalau kita lihat dari MA 200 khususnya, ASGR juga berada di atas MA 200 yang artinya ASGR sangat uptrend. Oke, kita lihat ASGR chart 5 menit apakah menarik untuk day trading besok, minggu depan hari Selasa. Kita lihat ASGR ini ada akumulasi atau tidak? Ya, ini bukan akumulasi ini. Ini akumulasi tapi sangat kecil, teman-teman. Oke, ASGR berdasarkan chart 5 menitnya menurut saya tidak berpotensi ya. Dia potensinya sideways. Karena value transaksinya sangat kecil, kemudian akumulasi dan distribusi tidak signifikan. Tetapi kalau kita lihat dari broker summary ini menunjukkan ada akumulasi dari top 1, top 3, top 5 dan rata-rata brokernya.
Broker yang beli ada DP 290 juta, kemudian AZ 60 juta, IF 50 juta, LG 40 juta. Sedangkan broker yang jualan ada YP, XL, PD, KK. Jadi broker-broker retail malah jualan teman-teman. Yaitu Mirai, Stockbit, Indo Premier, iPod itu pada jualan di saham ASGR. Nah, kalau kita lihat dari broker domestik saja, ini menunjukkan distribusi. Yang jualan ada YP, XL, PD, KK, CD, yang beli ada AZ, IF, LG, KI. Kemudian asing seperti apa di broker di saham ASGR ya, ini ada broker DP yang beli sekitar 290 juta rupiah. Oke, ASGR potensi sideways minggu depan. Selanjutnya kita bahas saham Temas TBK. Kemarin ditutup di 131, turun 5 poin atau minus 3,67%. Value transaksi sebanyak 1,1 miliar rupiah. Asing net buy 79 juta. Temas chart daily-nya seperti apa? Temas ini sideways teman-teman. Temas sideways kurang menarik ya. Dia bergerak di range 155 sampai 116 teman-teman. Dia juga berada di bawah EMA 200 yang artinya Temas belum uptrend. Jadi menurut saya hindari dulu Temas untuk swing. Kita lihat chart daily di chart 5 menitnya seperti apa. Temas apakah menarik? Nah, ini ada distribusi teman-teman. Jam 11.40 dan 11.45 ada distribusi. Jadi menurut saya Temas minggu depan hari Selasa potensi masih akan lanjut turun. Kita lihat untuk broker summary all investor ya, investor lokal dan investor asing menunjukkan ada aktivitas distribusi. Top 1, top 3, top 5 distribusi dan rata-rata big distribusi. Broker yang jualan ada CC, YB, HP, kemudian beli LS, YP dan PD. Kalau kita lihat dari broker domestik menunjukkan big distribusi ya, untuk top 3, top 5, top satunya dan rata-ratanya juga big distribusi. Broker yang jualan ada CC jualan 706 juta, kemudian YB 17 juta dan sisanya kecil-kecil. Yang beli ada LS, YP, PD, NI, XL, yang beli retail teman-teman. Kemudian foreign akumulasi kecil ya, 79 juta di saham Temas. Oke, Temas minggu depan potensi masih lanjut turun. Selanjutnya kita bahas saham ASA. Adi Sarana Armada TBK. Kemarin ditutup di 715, turun 15 poin atau minus 2,05%. Value transaksi sebanyak 4 miliar rupiah. Asing net buy 300 juta rupiah. Kita lihat ASA di chart daily-nya seperti apa. ASA membentuk pattern rounding bottom teman-teman. Jadi dia mempunyai target penguatan di 805. Ya, kalau dia bentar lagi dia sepertinya akan tertembus karena sekarang di 745. Kurang sekitar ya 60 poin lah. Menurut saya ASA masih potensi ya teman-teman ini. Kemudian dia juga dijaga di atas MA 200. Pernah satu kali menyentuh langsung rebound, 2 kali rebound, 3 kali rebound. Jadi 3 kali dijaga teman-teman. Yang artinya ASA dijaga di atas MA 200 supaya tetap uptrend dan pattern rounding bottomnya tercapai dengan targetnya di 805. Kita lihat ASA di chart 5 menit apakah potensi untuk day trading. Nah, ASA kita lihat di tanggal 5 Juni jam 9.15 ada akumulasi. Kemudian ada distribusi di jam 13.30. Oke, netral ya teman-teman. ASA menurut saya netral berdasarkan broker chart 5 menit. Jadi potensi minggu depan hari Selasa untuk ASA akan sideways. Kalaupun dia naik atau turun mungkin berada di range 1% kenaikan atau penurunannya. Nah, untuk broker summary, untuk all investor domestik dan investor asing, top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan big distribusi. Dengan yang jualan dari retail XC, kemudian CC, BK, EP. Sedangkan yang beli ada broker ZP, AZ, AK dan OD. Selanjutnya kita lihat dari broker domestik, broker lokal. Broker lokal menunjukkan ada aktivitas apa ini? Nah, distribusi teman-teman. Top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan distribusi untuk ASA. Broker yang jualan ada XC, EP, CC, PD. XC jualan 1,7 miliar rupiah. Sedangkan yang akumulasi yang hajar ada AZ, OD, YB, YP, DHGR. Lalu kita lihat dari broker asing untuk ASA. Nah, broker asing ini top 1-nya distribusi tapi top 3, top 5 dan rata-ratanya menunjukkan akumulasi di saham ASA. Broker yang jualan ada CC, kemudian yang beli ada ZP, AK, dan PP. Selanjutnya kita bahas saham IMCS, Indomobil Multijasa. Apakah menarik? Kemarin ditutup di 188, 0,0%, value transaksi sebanyak 200 juta saja, tidak liquid. Kemudian asing net buy 29 juta rupiah. IMCS, apakah menarik? Kita lihat chart 5 menitnya. Nah, IMJS ini berada di atas MA 200 yang artinya dia mulai uptrend
Kemudian dia tidak membentuk chart pattern apa-apa ini teman-teman. Dia konsolidasi ya. Ada resist yang harus ditembus supaya dia naik ke atas. Nah, ini resist terdekat ada di 197. Kemudian resist lagi di 232 ya. Kalau dia tembus 197 ya dia akan menguji resist selanjutnya di 272. Oke, IMJS kurang menarik karena sideways. Kemudian kita lihat 5 menitnya IMJS apakah potensi untuk day trading dengan ya saldo yang kecil karena dia tidak liquid. Nah, ini tidak menarik teman-teman. Tidak menarik. Menurut saya tidak menarik ini. Tidak ada akumulasi distribusi signifikan, jadi netral. IMJS menurut saya potensi minggu depan masih akan sideways. Kita lihat dari all investor, broker summary-nya top 1, top 3, top 5 menunjukkan adanya akumulasi. Yang beli ada SQ, DR, KK, yang jual ada YP, CC, XA, dan AT. Oke, IMJS kurang menarik ya teman-teman. Minggu depan potensi sideways. Lalu kita bahas saham yang terakhir yaitu saham HIS, Hasnur International Shipping. Kita lihat HIS ada di 194, turun 1 poin atau minus 0,51%. Value transaksi sebanyak 780 juta, asing net sell 6 juta saja. HIS berarti kurang liquid teman-teman. Ya untuk trading ya kalau saldonya kecil ya sih masih oke ya. Kalau masuknya 1 juta 2 juta. Nah, HIS kita lihat ada range sideways. Dia ada resist di 214 dan support di 194. Kalau jebol 194 ya potensi HIS turun lebih ke bawah. Dia juga berada di bawah MA 200 yang berarti HIS berada di posisi downtrend ya, downtrend parah karena dia jauh dari MA 200-nya. Oke, HIS 5 menitnya kita lihat apakah menarik untuk day trading. Oke, HIS ya ini kalau lihat chart berdasarkan chart 5 menitnya ini tidak signifikan ya akumulasi distribusi. Jadi menurut saya minggu depan potensi HIS akan sideways ataupun kalau dia turun mungkin 1%, 2%. Jadi penurunannya juga kecil terbatas. Oke, HIS kita lihat broker summary-nya untuk all investor, investor domestik dan investor asing. Menunjukkan netral teman-teman, netral ya, ini top 1, top 3 dan rata-rata menunjukkan netral. Broker yang beli ada EP, EL, MI, KK ya, broker gak jelas semua ini. Kemudian yang jual ada AT, CP, ZR, PD. Nah, kemudian untuk domestik ya sama hampir mirip karena asingnya ini sangat sepi ya di sini, cuma 7 juta transaksi asing. Jualannya itu CC menunjukkan distribusi. Oke teman-teman, sekian pembahasan tentang analisis teknikal saham-saham di sektor transportasi pada tanggal 6 Juni 2025. Semoga videonya bermanfaat. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Nanti saya akan berusaha balas atau saya jawab lewat video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.